Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabi Nur Yasin dengan NIM 4425016. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek saya pada mata kuliah Elektronika Digital yang berjudul Ripple Counter Trip 1 sampai dengan 99. Baik, langsung saja kita ke slide presentasinya. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital membuat kebutuhan sistem penghitung otomatis semakin meningkat, baik pada jam digital, penghitung jumlah barang, stopwatch, maupun sistem industri. Salah satu cara membuat sistem penghitung digital adalah dengan menggunakan rangkaian counter berbasis JK flip-flop dan rangkaian 7 segment. Pada proyek ini digunakan IC 7476 sebagai JK flip-flop untuk menghasilkan pencacahan biner dan IC 4511 sebagai decoder atau BCD to 7 segment agar hasil hitungan dapat ditampilkan pada display. Simulasi dilakukan menggunakan software Proteus untuk mempermudah analisis kerja rangkaian sebelum diterapkan pada perangkatnya. Slide selanjutnya yaitu komponen yang digunakan. Yang pertama adalah komponen JK flip-flop atau IC 7476. IC 7476 adalah sebuah integrated circuit atau IC digital yang berisi dua buah JK flip-flop di dalam satu chip. Ini termasuk keluarga TTL atau transistor logic, seri yang banyak digunakan pada rangkaian elektronika digital. JK flip-flop sendiri adalah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi sebagai penyimpan data 1 bit. Flip-flop dapat mempertahankan kondisi output meskipun input berubah sampai ada sinyal clock berikutnya. Berikut adalah contoh bentuk dari JK flip-flop. Bentuk dasarnya itu seperti pada gambar, namun jika disederhanakan seperti yang tertera pada gambar. Kemudian komponen kedua yaitu IC 4511. Komponen elektronika digital yang berfungsi sebagai decoder dan driver untuk mengubah sinyal biner atau binary code desimal atau BCD menjadi tampilan angka desimal 0 sampai dengan 99 pada layar 7 segment atau 7 segment. Decoder BCD ke 7 segment adalah proses menerima nilai biner dan menampilkan nilai desimal yang setara pada tampilan 7 segment dengan menggunakan binary code desimal atau BCD. Kita dapat menampilkan angka apapun pada tampilan 7 segment dari 0 hingga 9 hanya dengan menggunakan 4 pin saja. Misalnya, kita ingin menampilkan angka 6 pada tampilan 7 segment. Kita memasukkan nilai 0, 1, 1, 0 ke dalam pin data D, B, C, A. Nilai biner 0110 setara dengan nilai desimal 6. Inilah mengapa disebut biner berkode desimal atau BCD. Seperti yang tertera pada gambar, yaitu output dari IC 4511 kita hubungkan ke input dari 7 segment. Kemudian komponen yang selanjutnya ialah 7 segment display. 7 segment display atau layar 7 segment adalah komponen elektronika yang tersusun dari 7 batang LED atau light emitting diode yang disusun membentuk angka 8. Pada 7 segment, display ke-7 batang LED akan diberi segmen dengan salah satu pin. Setiap pin LED diberi label A, B, C, D, E, F, dan G yang berfungsi untuk mewakili masing-masing LED. Sedangkan pin LED lainnya dihubungkan bersama dan disambungkan untuk membentuk pin common. Seperti yang tertera pada slide presentasi, terdapat kode-kode yang mewakili sebuah LED.
Contohnya pada angka 1, untuk menampilkan angka 1 maka LED yang bernilai 1 atau height yaitu B dan C. Sedangkan nomor 2 yang bernilai 1 ialah A, B, D, E, dan juga G, sehingga dapat membentuk angka 2. Begitupun angka selanjutnya. Jadi dengan bias maju, pin yang sesuai dari segmen LED dalam urutan tertentu, beberapa segmen akan menjadi terang, sedangkan segmen lainnya menjadi gelap untuk menampilkan angka yang diinginkan. Untuk komponen selanjutnya adalah resistor 200R. Resistor adalah komponen elektronika yang memberikan hambatan terhadap aliran arus dalam suatu rangkaian. Nilai resistansi diukur dalam satuan ohm dalam menentukan seberapa besar hambatan yang diberikan. Dengan prinsip dasar hukum ohm, resistor digunakan untuk mengatur aliran listrik dalam berbagai perangkat elektronika. Pada rangkaian ripple counter ini, saya menggunakan resistor untuk menstabilkan arus pada rangkaian dan juga membatasi arus agar tidak merusak LED pada second segment. Seperti yang tertera pada slide presentasi, sebelum output dari IC 4511 masuk ke input second segment, saya lewatkan dulu melalui resistor. Jadi masuk ke resistor dulu, baru ke second segment. Baik, komponen yang selanjutnya ialah gerbang NAND atau NOT N. Gerbang NAND atau gerbang NOT N adalah kombinasi dari dua gerbang logika dasar, yaitu gerbang N dan gerbang NOT yang dihubungkan secara seri. Output dari gerbang NAND bernilai tinggi ketika salah satu input bernilai tinggi atau jika kedua input bernilai rendah. Dengan kata lain, output selalu bernilai tinggi dan hanya bernilai rendah ketika kedua input bernilai tinggi. Fungsi gerbang NAND pada rangkaian yang saya gunakan ialah sebagai pengendali reset otomatis dan pengatur batas hitungan counter. Pada rangkaian counter menggunakan IC 7476, reset biasanya aktif saat mendapatkan logika 0 atau low pada pin reset atau clear. Karena itu, gerbang NAND sering digunakan sebab output NAND akan menjadi low saat semua input yang dideteksi bernilai high. Baik, selanjutnya ada rumus persamaan boolean dari masing-masing segmen. Segmen yang pertama ialah segmen A. Jika D aksen, C aksen, B aksen, dan juga A, yang ketika dibinarkan akan bernilai 1, dan juga D aksen, C, B aksen, A aksen yang akan bernilai 4. Jadi segmen A akan low atau mati saat display akan menampilkan angka 1 dan juga angka 4. Kemudian sama dengan selanjutnya segmen B, D aksen, C, B aksen, A yang akan bernilai 5, dan juga D aksen, C, B, A aksen yang akan bernilai 6. Jadi segmen B akan low atau mati saat display akan menampilkan angka 5 dan juga 6. Begitupun segmen-segmen selanjutnya. Baik, itulah tadi contoh hasil simulasi dari rangkaian yang saya buat. Pada rangkaian yang saya buat, saya di sini menggunakan 4 buah JK flip flop yang akan menampilkan sebanyak 16 kondisi, 0 sampai dengan 15. Kemudian outputnya saya hubungkan ke IC
4511, kemudian output dari IC 4511 saya hubungkan ke 7 segmen namun melewati resistor. Untuk keterangan display yang saya buat, yang dimana puluhan yang berada di kiri, kemudian satuan berada di kanan. Kemudian tabel kebenaran dari rangkaian saya hanya sampai dengan 10, karena untuk rangkaian counter yang saya buat hanya sampai 10. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai reset satuan, yaitu saya menggunakan gerbang NAND yang dimana inputnya saya ambil dari output dari IC ke IC yang D dan juga IC B, yang dimana ketika output dari IC JK flip flop B dan juga D bernilai 1, seperti pada tabel kebenaran D dan juga B yang menandakan bahwa perhitungan sudah sampai 10, sehingga dia akan mereset display dari JK flip flop. Maka display belum sempat menampilkan angka 10, gerbang NAND-nya sudah meresetnya. Kemudian pada saat yang bersamaan output dari gerbang NAND masuk ke JK flip flop yang puluhan, masuk pada clocknya, sehingga display puluhan akan bertambah 1 ketika gerbang NAND pada rangkaian satuan sudah mencapai angka 9. Kemudian ketika untuk mereset total sama dengan rangkaian yang pertama, rangkaian satuan, yaitu puluhan akan mereset ketika JK flip flop B dan juga D membaca angka 1, yang dimana maksud dari angka tersebut ialah sudah pada kondisi 10, sehingga kedua display akan mereset sehingga kembali lagi ke 0. Selanjutnya ialah kesimpulan. Display satuan akan menghitung 0 sampai dengan 9 secara terus menerus ketika JK flip flop satuan berada di kondisi 1010, maka gerbang NAND akan membaca, kemudian outputnya akan mereset display satuan. Kemudian pada saat yang bersamaan gerbang NAND akan berfungsi untuk mereset satuan, kemudian outputnya tersambung ke clock JK flip flop puluhan, sehingga mengubah display puluhan bertambah 1. Dan yang terakhir, kedua display akan mereset ketika gerbang NAND yang terpasang pada kedua rangkaian JK flip flop satuan dan puluhan membaca kondisi 1010. Baik, itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.